Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devira Alkawiluja dengan NIM 2023-1019 dari program studi bisnis digital kelas agama Islam J dengan dosen pengampunya Bapak Muhammad Kufron SPDI MPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai membumikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi materi ini membahas bagaimana Islam seharusnya diwujudkan sebagai agama yang membawa rahmat, cinta, dan perdamaian, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk seluruh makhluk di muka bumi. Nah, yang pertama, mari kita mulai dengan memahami terlebih dahulu makna dasar dari Islam sebagai rahmat untuk semesta alam. Salah satu ciri utama ajaran Islam adalah menciptakan kedamaian, persatuan, dan kasih sayang. Dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 10, menegaskan bahwa sesama orang beriman itu bersaudara. Jadi ketika terjadi konflik, Islam memerintahkan untuk segera mendamaikannya, bukan memperpanjang permusuhan. Nabi Muhammad SAW menggambarkan umat Islam seperti bangunan yang saling menguatkan. Artinya Islam menjunjung tinggi solidaritas dan keharmonisan. Islam mengenal 4 bentuk persaudaraan. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu sesama muslim. Yang kedua ada ukhuwah wataniyah, yaitu sesama warga negara. Yang ketiga ada ukhuwah basyariyah, yaitu sesama manusia, dan terakhir ada ukhuwah alamiah, yaitu sesama makhluk ciptaan Allah. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang inklusif dan menyatukan, bukan memecah belah. Selanjutnya ada 3 tahapan membumikan Islam rahmatan lil alamin. Yang pertama ada tahap informasi atau normatif, yaitu memahami konsep rahmat secara tekstual dari Al-Quran dan hadis. Kata rahmat dan turunannya muncul lebih dari 500 kali dalam Al-Quran, yang menggambarkan kasih sayang Allah sangat luas dan meliputi semua makhluk. Sayangnya beberapa orang hanya membaca sebagian ayat dan mengabaikan konteksnya. Ini bisa menimbulkan pemahaman yang keliru, bahkan ekstrim. Oleh karena itu, kita perlu pendekatan yang menyeluruh dan kontekstual. Dalam kondisi damai seperti di Indonesia, yang relevan adalah menebar kasih sayang yang universal, bukan permusuhan. Selanjutnya ada tahap sosialisasi atau historis. Tahap kedua ini mengajarkan bagaimana nilai rahmat disebarkan melalui sejarah dan teladan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW menunjukkan kasih sayang tidak hanya kepada umat Islam, tetapi juga kepada non-Muslim. Seperti contoh, ketika beliau menghormati jenazah seorang Yahudi dan menolak memaksa orang masuk Islam. Dalam sejarah, Islam juga memberi perlindungan kepada non-Muslim lewat konsep al-azimah. Mereka boleh tetap memeluk agamanya, membayar pajak sebagai bentuk kontribusi, dan diperlakukan dengan adil. Bahkan lewat Piagam Madinah, Rasulullah berhasil mempersatukan berbagai suku dan agama dalam satu komunitas damai. Nah, tahap yang ketiga adalah transformasi, yaitu penerapan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tradisi Sufi klasik, seperti yang diajarkan Al-Ghazali, kasih sayang ditunjukkan dalam akidah yang tidak memaksa, ibadah yang ringan, dan akhlak yang santun kepada semua orang, bahkan kepada tetangga non-muslim. Dalam konteks modern, tokoh seperti Fatullah Gulen menyebarkan Islam yang penuh toleransi lewat pendidikan dan dialog antaragama. Gerakan ini berkembang di banyak negara dan membawa misi Islam damai ke tingkat global. Nah, setelah memahami ketiga tahap itu, kita bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya dimaksud dengan membumikan Islam sebagai rahmat bagi semua. Islam rahmatan lil alamin bukan sekedar teori, tetapi dibuktikan dalam sikap tindakan nyata. Kita perlu 3 pendekatan utama. Yang pertama adalah ilmiah, memahami Islam secara konseptual dan utuh. Yang kedua ada moral, membangun pribadi yang toleran, adil, dan damai. Yang ketiga ada sosial praktis, berkontribusi lewat aksi nyata di tengah masyarakat. Dengan begitu, wajah Islam yang kita tunjukkan adalah Islam yang membawa kedamaian, cinta, dan kemanusiaan, bukan Islam yang keras, eksklusif, dan memecah belah. Sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan kata dalam penjelasannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.